Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat, mata kuliah manajemen dan administrasi sekolah, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama Marsyafa Olganidia Putri, Mahda, Arnita Purnama, Selvi Amanda, dan saya sendiri, Nurul Pahlevi. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada materi hari ini yaitu yang pertama ada pengertian dan tujuan perlunya hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, bentuk kerjasama dan jenis-jenis kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat. Yang terakhir yaitu hambatan atau kendala yang dihadapi lembaga dalam kerjasamanya dalam masyarakat. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mahda. Untuk Mahda dipersilahkan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan tujuan perlunya hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat. Istilah hubungan masyarakat atau HUMAS dikemukakan pertama kali oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Thomas Jefferson tahun 1807. Akan tetapi pada saat itu dengan istilah public relation adalah dihubungkan dengan foreign relation. Hubungan sekolah dengan masyarakat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, sekolah dengan pemerintah setempat, sekolah dengan instansi dan jawatan lain, dan sekolah dengan masyarakat pada umumnya. Hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat itu mengandung arti yang lebih luas dan mencakup beberapa bidang. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Kindred, Baldwin, dan Gallagher mendefinisikan hubungan sekolah dan masyarakat ini sebagai usaha kooperatif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien, secara saling pengertian antara sekolah dan personal sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat sangat penting dilakukan, karena masyarakat adalah pemilik sekolah dan sekolahlah yang harus melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan. Sekolah merupakan tempat bagi masyarakat agar dapat meningkatkan pemahamannya tentang pendidikan. Kepada sekolahlah masyarakat menyerahkan anaknya untuk dibekali pendidikan agar berguna bagi bangsa dan negara serta dapat meningkatkan potensi dirinya. Tanpa adanya sekolah sebagai wadah pendidikan, masyarakat akan buta terhadap pendidikan. Tetapi apabila tidak adanya kontribusi masyarakat terhadap sekolah, maka sekolah akan sulit melaksanakan kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Karena masyarakat cukup andil dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan, mulai dari akses, sarana dan prasarana, sumber daya, bahkan biaya yang digunakan untuk pendidikan. Tanpa adanya campur tangan dari masyarakat, maka sulit bagi sekolah melaksanakan tujuan pendidikan tersebut. Jadi, hubungan sekolah dengan masyarakat sangatlah penting dan berdampak besar terhadap kemajuan pendidikan. Oleh karena itu, hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat sangat dibutuhkan agar pendidikan dapat mencapai tujuannya dengan baik untuk masa yang akan mendatang. Yang ketiga, tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Terdapat tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat menurut Rahmi 2019 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah, situasi, dan perkembangannya. Yang kedua, menampung sarana-sarana dan pendapat-pendapat dari warga sekolah dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah. Yang ketiga, dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerjasama antar warga sekolah sendiri. Kemudian, terdapat juga tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat yang lain yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan,
kualitas hasil belajar siswa, kualitas pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, dan kualitas masyarakat atau orang tua murid. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan lanjut pembahasan sebelumnya, yaitu B. Bentuk kerjasama dan jenis-jenis kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, bentuk-bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Bentuk hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan warga masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan individual. Di sini orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi maupun untuk pemecahan masalah anaknya. Yang selanjutnya, secara sukarela orang tua datang ke sekolah menyampaikan saran-saran bahkan sumbangan untuk kemajuan sekolah. Yang B itu hubungan secara organisasi melalui BP3. Organisasi ini akan lebih efektif bila sekolah mampu menggerakkan dan memanfaatkan potensi yang ada di kalangan orang tuanya. Seperti para dokter ikut andil pada seksi UKS bahkan untuk mendirikan poliklinik sekolah. Para insinyur untuk memberikan saran-saran dalam pembangunan sekolah, para tokoh pendidikan dan anggota masyarakat lainnya dalam upaya peningkatan mutu sekolah untuk keterampilan dan kurikulum, para pejabat dalam bidang keamanan seperti peningkatan ketahanan sekolah, seperti penyuluhan tentang narkoba maupun miras, dan para profesional, pejabat, dan pengusaha lainnya yang juga akan dengan sukarela membantu sekolah demi kepentingan anak-anaknya. Dan yang terakhir itu semisal para pemuka agama untuk meningkatkan imtak, iman, dan takwa. Yang kedua yaitu jenis-jenis hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama ada hubungan edukatif, maksudnya di sini adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru sekolah dan orang tua dalam keluarga. Ada hubungan kultural, maksudnya itu adalah usaha kerjasama antar sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Dan yang terakhir itu hubungan institusional. Maksudnya di sini hubungan institusional itu kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga resmi, baik swasta maupun pemerintah, seperti kerjasama antar sekolah dengan sekolah lainnya, dengan kepala pemerintahan setempat, jawatan pertanian, penerangan, perikanan, dan peternakan, dengan perusahaan-perusahaan negara ataupun swasta. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Yang selanjutnya adalah peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat. Jadi sebelum kita masuk, bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembelajaran ini, kita harus tahu dulu apa manfaat dari partisipasi masyarakat dalam pendidikan ini. Dari PPT ini saya akan menjelaskan yaitu 3. Yang pertama adalah menciptakan suatu suasana yang nyaman sehingga mendorong lahirnya sebuah pembelajaran. Jadi maksud suasana yang nyaman di sini adalah suasana dalam pembelajaran. Jadi saat siswa belajar atau peserta didik belajar itu suasananya harus nyaman. Jadi selain di sekolah, pembelajaran di rumah itu juga harus nyaman, entah itu di lingkungan dalam keluarganya atau dalam lingkungan masyarakatnya, supaya lebih mudah untuk memahami pembelajaran. Yang kedua, itu menunjukkan harapan yang tinggi akan sesuatu yang nantinya akan didapatkan oleh anak-anak mereka dan pengharapan yang tinggi akan pekerjaan anak-anak itu pada masa depan mereka. Nah, jadi di sini pada saat masih kecil atau dari SD itu pasti sudah ada pemikiran bagaimana pekerjaan dan harapan-harapan nantinya kalau mereka sudah dewasa. Nah, itu bisa dipupuk dari dini, dari orang tuanya terlebih dahulu. Anaknya nih cocok kemana, karena dari keterampilannya, dari caranya belajar. Nah, itu bisa dilihat dari mereka sejak kecil mereka. Yang ketiga, terlibat dalam pendidikan anak mereka, baik di sekolah maupun di masyarakat. Jadi orang tua di sini bukan hanya menyekolahkan anak dan memberikan kepada guru untuk diberi pemahaman. Nah, itu orang tua juga harus terlibat baik dari sekolah atau dari rumah. Jadi pada saat di sekolah itu guru dan pada saat di rumah itu orang tua mereka yang melajari. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa partisipasi masyarakat sudah dipastikan akan mendukung pembangunan pendidikan, khususnya
Ya tadi, partisipasi orang tua yang sangat strategis bagi pengembangan kecerdasan atau kemampuan anak dalam pembentukan kepribadian yang utuh. Ya, yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, kepala sekolah sebagai pemimpin dalam lembaga pendidikan harus memiliki berbagai macam strategi untuk peningkatan partisipasi masyarakat ini. Karena sudah kita ketahui bahwa partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan, yaitu seperti halnya sebagai pembayar pendidikan baik melalui uang sekolah maupun pajak, sehingga sekolah-sekolah seharusnya bertanggung jawab terhadap masyarakat. Salah satu upaya konkret untuk mendongkrak mutu pendidikan adalah dengan penguatan partisipasi masyarakat, dengan mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi dari masyarakat, yaitu seperti mendengarkan aspirasi dari para orang tua siswa, yang bermakna bahwa selain masyarakat mempunyai hak untuk pendidikan di sini untuk anak-anaknya bersekolah, tetapi masyarakat juga sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dan membantu anak-anak. Jadi, sebagai masyarakat dan sekolah, yaitu seperti kepala sekolah maupun guru-guru harus bekerja sama dalam peningkatan pendidikan bagi peserta didik. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai hambatan atau kendala yang dihadapi lembaga dalam kerjasama dalam masyarakat. Dari berbagai pengamatan dan analisis yang selama ini dilakukan, sedikitnya ada beberapa faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Salah satunya kurangnya partisipasi warga sekolah, khususnya guru dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan sering diabaikan, padahal terjadi atau tidaknya perubahan di sekolah sangat bergantung pada guru. Bentuk pembaruan apapun, jika guru tidak berubah, maka tidak akan terjadi perubahan di sekolah. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan dana, sedangkan dukungan-dukungan lain seperti pemikiran, moral, dan barang atau jasa kurang diperhatikan. Akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat juga lemah. Sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua, siswa sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan. Adapun solusi dari kendala serta hambatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, yaitu penyederhanaan konsep kata masyarakat agar menjadi mudah bagi sekolah melakukan hubungan dengan masyarakat itu, yang melekat pada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu fungsi pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan, fungsi kontrol dan akuntabilitas publik, fungsi pendukungan, serta fungsi mediator antar sekolah dengan masyarakat yang diwakilinya. Sekian penyampaian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi pembahasan dari materi kelompok kami. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.